Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, shalom, saya belum dengar suaranya. Shalom Bapak Ibu, warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita akan segera mulai ibadah kita siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Baik, coba lihat yang biasanya samping kiri kanan. Sekarang yang di belakang, kasih salam. Katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dari Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi lebih meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi penyertaan-Mu terlalu sempurna. Engkau memberi kami Roh Kudus yang menolong, menghibur dan memampukan kami untuk ada di muka bumi ini melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini mata kami memandang kepada pengharapan kami yang agung. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang percaya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Besar Engkau Tuhan. Bertahtalah dalam hidup kami Yesus. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Jiwa kami menaikkan ucapan syukur. Engkau dalam hatiku,
yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku.
semangat memuji Tuhan. Bangkit berdiri, angkat tanganmu, puji nama Raja kita. Haleluya. Dia Allah yang setia dan benar. Nyatakan bersama. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu.
Silakan duduk kembali, saudara. Shalom warga kerajaan, dalam masih ada episode buat bulan ini, Shepherding in Truth. Saya ingatkan dari yang pertama saya sampaikan, the truth adalah firman Tuhan. Dan the truth adalah seseorang. Waktu Pontius Pilatus tanya, what is truth? Dia salah tanya, dia bilang, who is truth? Dan Yesus berkata, I'm the truth. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia adalah teladan. Bukan cuma Yesus gembala yang baik, dia adalah teladan yang terbaik. Karena itu bersyukur saudara, kita punya contoh Allah yang menjadi manusia, ya. Saudara, firman Allah mengatakan selanjutnya Yeskiel 34, kamu tidak lagi akan jadi jarahan bagi bangsa-bangsa lain dan binatang liar, gambar roh jahat. Tidak menerkam, kamu akan aman tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Salah satu yang paling luar biasa adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti saya katakan, hari ini mungkin cloudy and dark day. Mungkin belum dark ya, baru cloudy. Cloudy itu enggak tahu, kamu enggak bisa lihat ke depan. Tetapi jangan khawatir, boleh kabut yang gelap, ada gembala yang berjalan di depan kita. Just follow him. Ikuti dia saja. Dan ini rencana Tuhan, aku menjadikan mereka yang di gunung itu menjadi berkat. Ayat-ayat selanjutnya sebelumnya mengatakan demikian, aku menjadikan dan mencurahkan hujan. Apa tujuannya? Supaya kita bukan diberkati saja, tapi menjadi berkat. Nah sekarang dikatakan, ku jadikan taman kebahagiaan. Jadi kita tahu bagaimana pertama Tuhan itu menjadikan sebuah taman untuk dikelola. Tuhan tidak menciptakan padang belantara, padang gurun, semak duri, onak duri, nggak ada. Ketika Tuhan menciptakan so beautiful, dan Eden artinya pleasant, dan ini lebih dari pleasant. Di sini adalah a plant of renown, tanaman yang ternama, termasyur, terkenal. Itu yang rencana Tuhan buat gerejanya. Itu rencana Tuhan buat pengantinnya. Ternama, termasyur, terhormat. Luar biasa bukan? Dan tidak ada lagi yang menanggung noda yang timbulkan bangsa-bangsa. Dan ayatnya akan terakhir, mereka akan mengetahui. Kita akan mengenal Tuhan sebagaimana dia seharusnya dikenal. Akulah gembala yang baik dan kamu domba-domba gembalaanku. Karena kita sadar Allah kita adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bukan usaha kita untuk memelihara diri kita, tetapi usaha daripada Tuhan sendiri, janji daripada Tuhan. Kita punya perjanjian damai, kita punya covenant of peace dengan dia. Karena itu saudara, proyeknya Tuhan adalah eklesia, gerejanya. I will build my ecclesia. Kalau saudara mengerti kita eklesia itu apa? Itu dewan kota yang memerintah bersama raja. Dipanggil keluar bukan cuma dari kegelapan, tapi dari warga negara kota itu dipilih orang-orang tertentu yang akan bersama-sama memerintah bersama dia. Kalian jangan cukup cuma jadi warga negara, jadilah perwakilan kerajaan Kristus supaya hidupmu berarti. Waktu saya diberitahu saya tidak bisa punya anak, bumi ini rasanya ambles saudara. But God bukan cuma selamatkan saya, Jesus memberikan saya purpose in my life. Dan purpose-nya adalah menjadi berkat dan mendirikan sebuah taman kebahagiaan. Taman yang betul-betul terlama, terhormat. Saudara yang kasih, rencana Tuhan, saudara bukan cuma diselamatkan, tapi dijadikan seperti dia. Dia menjadi putra sulung di dalam kerajaan ini. Bukan cuma putra satu-satunya. Kita tahu Nikodemus yang seorang ahli Taurat, tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Kalau mata kita dibukakan, kita dalam satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Let us rejoice, haleluya. Demikianlah saudara, ingatlah kita diberkati, diberikan hujan yang datangkan berkat untuk menjadi berkat, dan dijadikan taman kebahagiaan. Saya percaya gereja Tuhan adalah taman kebahagiaan itu, di mana semua orang berbahagia, bukan karena naik pangkat, bukan karena dapat menantu baik, tetapi karena Yesus. Tuhan berkati kita semua. Jadi teman kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat.
Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dan Raja kita. Baik, kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Amin. Tidak pernah sekalipun pemberian yang terbaik Dia berikan untuk engkau dan saya pribadinya. Dan yang kedua, pribadi Roh Kudus yang diberikan untuk engkau dengan saya untuk menolong engkau dan menghibur engkau. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
Engkau yang menantikan Tuhan. Katakan hatiku tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tenaga sang menanti datangnya hujan. Tuhan, begitupun jiwaku. Tuhan, berseru katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh kami menantikan Engkau. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Tuhan, Engkau tahu isi hati. Engkau kenal aku Tuhan, dan aku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu saja katakan hanya Engkau. Benar Tuhan, benar Tuhan. Yes. Kau kenal aku Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Yes. Oh. Kami perlu Kau Tuhan. Jesus. Aku mau tinggal sekali lagi. Nyatakan hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
satupun yang luput dari kasih-Mu. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami bisa memahami setiap kebenaran dari firman-Mu. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kami rindu diam di hadirat-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami boleh datang untuk menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami mau belajar kebenaran-Mu, Tuhan. Tolong kami semua, Tuhan, untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya cukup memahami dan mengerti, tetapi kami juga mau melakukan kebenaran-Mu dan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Luar biasa. Saya dikasih lambai tangan, saya juga lambaikan tangan ya. Terima kasih untuk pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita yaitu Spreading in the Truth, mengembalakan dalam kebenaran. Saya beri temanya atau subtopiknya yaitu kebenaran yang menghasilkan buah dan pertumbuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah dengar Pak Arifin dalam suara gembala mengatakan bahwa gembala itu ada gembala yang otentik, ada juga gembala upahan. Terus mungkin kita juga berkata, oh saya bukan gembala KM, jadi saya aman-aman aja. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa Bapak Ibu semua adalah gembala. Setidaknya Bapak Ibu, para ayah, mana para ayah? Anda adalah gembala di dalam keluarga Anda. Amin. Ya, Anda adalah gembala. Di sini ada atasan, bos. Manggilnya kok bos gak enak ya. Atasan di dalam perusahaan, Anda juga gembala. Ya, jadi gembala itu bisa dibicara dalam banyak skup. Dalam skup yang lebih lebar. Dikatakan kita harus mengembalakan dengan
hati gembala, bukan sebagai gembala upahan. Kalau ada apa-apa lari duluan gitu ya. Pokoknya penting gue aman, tapi gak seperti itu. Gembala yang baik adalah gembala yang tahu bagaimana harus merawat domba-dombanya. Sekalipun domba-dombanya buandel, kata Bu Kristi, buencekno gitu ya. Tapi kita tetap harus datang dengan kasih untuk mengasihi mereka, membimbing mereka dengan benar. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kebenaran, bila kita melakukan dengan benar, kita belajar terus dalam proses kebenaran, maka kita akan menghasilkan buah dan pertumbuhan. Kita baca bersama-sama di Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Karena bersama-sama ya, ini gak terlalu banyak, 2 ayat aja. 2, 3. Inilah semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, menjelang hari Tuhan itu adalah goal kita. Benar? Kita adalah mempelai wanita Kristus. Dan Tuhan ingin pada saat mendapatkan saya dan saudara, mendapati kita dalam posisi tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, nah itu kerinduan Tuhan buat kita semua. Untuk itu kita perlu sebuah tempat untuk kita belajar. Kita perlu sebuah media buat kita sama-sama untuk kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran. 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu, saya banyak belajar tentang pertanian. Khususnya pertanian organik. Saya melihat bagaimana tanaman itu bertumbuh bisa nggak sesuai dengan harapan kita. Tanpa intervensi dari pupuk-pupuk kimia. Bisa enggak seperti naturnya dia bertumbuh seharusnya. Kita akan belajar hal ini pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus ya kalau kita baca sejarahnya ada yang mengatakan Rasul Paulus menulisnya bersama Timotius. Tapi memang agak sulit untuk dicek gitu ya kebenarannya. Tapi it's okay gitu ya. Yang penting itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ditujukan kepada jemaat di Filipi. Pada saat kitab ini ditulis itu ada tujuannya. Saya percaya ini surat ya. Kitab ini seperti surat Bapak Ibu ya. Jadi orang nulis surat itu mesti ada tujuan kan. Mau ngapain nulis surat gitu. Dan tujuannya adalah satu yang saya baca ya dari literasi yang ada. Pertama, Paulus tuh pingin ucapin terima kasih kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang selalu membantu pelayanan Paulus. Jadi Paulus mau bilang terima kasih buat pelayanan jemaat di Filipi. Yang kedua, dia menguatkan jemaat agar tetap bersuka cita. Bersuka cita tetapi di dalam Kristus. Berbeda ya saudara. Kalau saudara cuman happy-happy, mungkin orang dunia bilang gue dugem juga happy. Tapi pulangnya gedek-gedek gitu ya. Masalah tetap ada. Bener gak sih? Berarti itu bukan solusi. Karena nggak menyelesaikan masalah kita. Jadi jangan, itu udah pasti nggak solusi ya, bukan itu ya, gitu ya, coret. Bersukacita di dalam Kristus. Sekalipun kondisi kita tidak baik, tetapi Rasul Paulus mengatakan apa? Tetap bersukacita di dalam Kristus. Kok bisa ya Bu Foni? Gimana orang bisa bersukacita di dalam Kristus padahal saya lagi teraniaya nih. Saya lagi dipojokin nih, saya lagi dipepet nih. Saya mau dicungkil nih sebentar lagi gitu.
Saya bilang bersukacitalah tetap di dalam Kristus. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi saat ini itu adalah berkat di masa depan. Kita nggak pernah tahu bahwa itu diizinkan Tuhan untuk membuka jalan yang lebih lebar buat kita. Jadi tetap bersukacita, itu pesannya Rasul Paulus ya. Terus kemudian yang lainnya mendorong persatuan dan kerendahan hati. Kenapa? Karena saya juga mikir ya, kok Paulus nulis ke jemaat Filipi ini untuk rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya Bapak Ibu, itu beda ya. Rendah diri dengan rendah hati tidak sama, benar-benar totally beda. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mudah untuk diajar. Orang rendah hati, orang yang mudah untuk belajar. Orang rendah hati, orang yang gampang untuk merefleksi dirinya. Dan refleksi menurut ilmu psikologi adalah tahapan tertinggi dari manusia. Apabila manusia bisa merefleksi dirinya dan mengevaluasi dirinya, dia sudah masuk ke dalam tahapan yang tertinggi. Itu kata Maslow. Jadi Paulus mau bilang rendah hati. Kemudian apalagi? Mengingatkan kepada jemaat terhadap ajaran palsu. Sekarang medsos ampun deh ya. Banyak isinya. Sampai Bapak Ibu ngeh gak sih? Kita tuh kadang gak bisa bedain loh. Ini bener apa salah sih? Saking deresnya. Maka dari itu nanti di khotbah saya ke belakang kita belajar tentang namanya kepekaan. Jari kita juga harus direm. Gak semua harus di forward. Ya. Nah apalagi saudara ya. Yang menarik buat saya di kitab Filipi ini adalah justru Paulus menulisnya bukan pada saat dia bersantai selesai pelayanan. Tidak. Kitab ini ditulis pada saat Paulus ada di penjara. Sangat menarik buat saya. Karena apa? Di dalam penjara, ngomong penjara ini lagi viral ya. Hari-hari ini ya. Jadi di dalam penjara tuh gak enak. Pasti gak enak. Semuanya serba terbatas, terbelenggu, gak bebas. Tapi Paulus memilih untuk bersukacita. Berarti dia gak sekedar nulis Bapak Ibu. Buat saya dia udah ngelakonin. Dia udah melakukan sebelum dia ngomong. Luar biasa gak? Luar biasa banget ya. Karena apa? Kasih tanpa kebenaran itu menyesatkan. Tetapi kalau kebenaran tanpa kasih itu juga akan melukai seseorang. Jadi balance ya di antara semuanya ini. Mari kita lihat sama-sama. Kenapa kita harus belajar kebenaran? Yang pertama, kebenaran itu adalah benih yang menghidupkan. Yang kedua, kebenaran itu adalah alat yang menguduskan. Yang ketiga, kebenaran itu memastikan pilihan yang tepat. Kita akan mulai ngomong kebenaran adalah benih yang menghidupkan. Ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara dan saya punya benih ilahi. Amin. Saudara gak amin, saya tetap amin saudara. Karena saya punya DNA yang spesial. DNA saya adalah DNA ilahi saudara. Saudara juga. Benih saudara bukan benih yang fana. Bukan benih yang sembarangan. Benih kekekalan. Benih dari Kristus sendiri ada di dalam diri kita. Benih itu sesuatu yang luar biasa, yang powerful saudara. Dalam bentuk yang kecil sekali, sangat kecil tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Saya mau contohkan, saya udah bilang tadi ya, 3 tahun terakhir ini saya belajar banyak tentang pertanian. Khususnya pertanian organik. Saudara, kalau benih cabai, saya nanam cabai, tomat, pokcoy, horenzo, ya macam-macam ya. Bu Bella tahulah koleksi saya apa gitu ya. Terus
Itu kalau saya kumpulkan semua jadi satu di tempat yang sama. Mereka main bareng, mereka jalan-jalan bareng, nge-mall bareng, benih itu ya. Ngobrol bareng, terus tidur bareng ya. Pokoknya berbulan-bulan bareng-bareng benih itu. Memang saya nyimpennya kadang sampai lama, berbulan-bulan ya. Nah terus saya tanam nih, tiba saatnya saya nanam. Yang tomat tetap jadi tomat saudara. Yang cabai tetap jadi cabai. Yang pokcoy tetap jadi pokcoy. Gak ada tuh pokcoy rasa tomat. Gak ada tuh yang tumbuh tomat rasa cabai. Kenapa? Benih saudara. Tidak terkontaminasi. Bagaimana dengan kita? Kalau kita kumpul aja dengan orang-orang tertentu, gak usah lama-lama, sebulan gaya ngomong kita bisa ketularan. Bener gak? Gaya hidup kita bisa kenular. Ya, tapi saudara ingat, benih kita bukan dari benih yang fana. Sekali lagi, balik saudara, benih kita adalah benih ilahi. Saudara saya kasih tahu lagi kekuatan dari benih ya. Karena kami tidak menggunakan pupuk kimia, maka untuk supaya buat tanaman subur, yang dilakukan apa? Siapa yang punya isu tentang sampah saat ini di rumahnya? Gak usah angkat tangan, semua punya isu ya. Sampahnya udah jadi masalah ya, semua ya. Nah, sampah organik, sampah ada beberapa macam ya. Organik, anorganik juga residu. Nah, yang organik itu saya kelola. Saya buat ekoenzim yang segar, kemudian yang sisa makanan kita kompos. Kita lakukan kompos ya. Kita komposkan, terus kemudian saya ambil lindinya. Jadi pakai atas bawah gitu kayak bak gitu ya. Ambil lindi airnya di bawah. Nah air yang di bawah itu kita sebut dengan POC Bapak Ibu. POC ini, cairan ini kita ambil kemudian kita campurkan air, kita semprotkan dan kita kocorkan ke tanaman. Supaya memberikan nutrisi yang baik untuk tanaman itu, supaya dia cepat tumbuhnya jadi sehat. Seperti ini loh Bapak Ibu. Tomat segede gini. Ya, ini dari mana? Ini kami nggak nanem Bapak Ibu. Saya mau cerita kekuatan benih ya. Ini kami nggak sengaja nanem ini, tomat ini. Ini kami baru panen kemarin, panen perdana. Saya kaget waktu saya pergi ke kebun saya ya, kebun saya yang kecil mungil indah cantik itu. Saya bilang, kok ada tomat? Saya tahu persis tomat ini susah banget ditanam secara organik. Sangat sulit. Terus staf saya bilang, Bu, itu tomatnya saya juga nggak tahu tumbuhnya dari mana. Tahu-tahu aja udah tumbuh pohonnya dan besar. Selidik punya selidik, ternyata tomat itu datangnya dari cairan POC yang saya berikan karena saya pernah makan tomat. Jadi tomatnya bukan cuma ini Bapak Ibu, tomat ini juga tomat cherry, juga beberapa macam tomat yang pernah saya makan. Semua tumbuh. Bayangin Bapak Ibu, saya mau bikin POC itu butuh bulanan. Sisa makanan itu udah terfermentasi beberapa bulan, tetapi kekuatan benih itu masih ada di sana. Itu benih tanaman Bapak Ibu, bagaimana dengan benih ilahi? Dia punya kekuatan yang jauh lebih kuat di dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Kita punya benih ilahi di dalam diri kita. DNA kita, Kingdom of God DNA. DNA kerajaan Allah. Jadi saudara tahu ya, siapa kita sebenarnya. Kebenaran itu adalah benih yang menghidupkan. Bila kita berpegang kepada kebenaran, maka dia adalah benih yang menghidupkan. Kebenaran juga alat untuk pengudusan.
Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kekudusan ini bukan berbicara tentang ritual keagamaan ya Bapak Ibu. Saya nggak ngomong itu. Kalau ritual tuh banyak sekali, walaupun kita juga punya banyak ritual. Tapi kita tidak berbicara tentang ritual keagamaan. Kekudusan di sini artinya saudara dan saya dipisahkan bagi Tuhan. Kita memang hidup di dunia ini, walaupun kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi pada saat kita hidup di dunia ini, kita dipisahkan bagi Allah. Saudara dan saya dipisahkan bagi Allah, disucikan agar saudara dan saya hidup sesuai kehendak Allah. Luar biasa ya firman Tuhan. Allah ingin saya dan saudara tidak hidup seperti dunia, tetapi setia kepada Tuhan Yesus. Itu keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang suka dengan PPT saya, mungkin biar gak capek moto-motonya bilang aja ya, nanti saya kasih semuanya. Ya, supaya bisa dipelajari, di-share, supaya semua bertumbuh dengan baik di tempat ini. Amin. Setia itu berbicara komitmen Bapak Ibu. Kekudusan tuh gak otomatis. Mohon maaf, kekudusan tidak otomatis. Kekudusan butuh usaha. Kita harus mengusahakan supaya kita hidup kudus di dalam Tuhan. Tantangan kita banyak, gangguan kita banyak. Yang nawarin kita, yang ngiming-ngimingin kita tuh banyak sekali. Jadi tidak otomatis untuk bisa hidup kudus. Kekudusan itu proses Bapak Ibu. Caranya baca firman Tuhan, merenungkannya dan mempraktekannya. Itu cara paling praktis tercepat yang saya tahu. Saya nggak tahu cara yang lain. Saya tahunya adalah cuman baca firman Tuhan, praktekin firman Tuhan untuk kita tahu bagaimana berproses di dalam kekudusan. Bapak Ibu bersyukur ya, di gereja kita sudah punya aplikasi untuk baca firman Tuhan harian. Gereja kita memfasilitasi banyak sekali loh. King Words YouVersion, situ bisa cari untuk baca Alkitab tahunan. Udah diunduh, gak usah angkat tangan ya. Yang belum unduh ayo unduh. Baca di situ, disediain audionya. Gak sempat baca Bu Foni, mata saya capek, lelah. Kalau scrolling enggak ya, itu ya. Nah, tinggal tekan audionya, bisa dengerin. Firman juga iman juga datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan yang menguatkan kita. Saudara dan saya difasilitasi dengan begitu luar biasa. Tinggal kita mau apa enggak. Lihat saudara ya, ayo kita hidup di dalam proses ini saudara. Yang berikutnya, kebenaran memastikan pilihan yang tepat. Filipi 1 ayat 9 sampai 10, ini saya singkat sedikit ya ayatnya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci tidak bercacat menjelang hari Tuhan. Setiap kita buka mata, bangun tidur pagi hari, selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ibu-ibu buka mata, milih tetap diem di tempat tidur, langsung nyembah Tuhan, berdoa, atau lari ke dapur. Nyiapin sarapan buat keluarga. Ya, saya ngomong begini bukan saya nggak ngelakuin saudara. Justru karena saya ngelakuin saya ngomong gini loh. Saya pengakuan di depan jemaat ini ya. Gitu. Saya tuh dulu juga tipe yang sama kayak gitu. Bangun tidur melek moto, wong Jawa bilang. Saya lari ke dapur saudara. Ngapain? Saya ingin memastikan bahwa keluarga saya itu harus makan pagi yang sehat, yang baik, yang sehat dan semua baik gitu loh. Makanya saudara kalau lihat keluarga saya tuh kan semua size-nya oh my God gitu kan. Kecuali yang kecil ya. Ini XS ya. Nah saudara lihat ya. Artinya kita diperhadapkan. Buka lemari pakaian, saudara diperhadapkan. Mau pakai baju apa hari ini? Buka lemari sepatu, saudara diperhadapkan dengan pilihan. Artinya terus pilihan itu diperhadapkan dengan kita. Kalau bayangin saudara, kalau saudara tidak memilih dengan benar,
apakah konsekuensinya akan bisa berhenti pada hari itu juga? Enggak, saudara. Kesalahan dari memilih bisa berakibat konsekuensinya itu panjang. Enggak berhenti sampai di 1 hari, 2 hari, tapi panjang. Bahkan bisa turun loh ke anak cucunya. Karena kesalahan dari memilih. Jadi penting sekali bagi kita untuk kita belajar kebenaran supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus tidak salah memilih. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Tahun 90-an, waktu itu suami saya ekspor barang ke salah satu perusahaan yang cukup besar. Terus saya pulang dari kantor, dia langsung panggil saya duduk. Terus dia bilang, mau berita baik atau berita buruk? Itu pun sudah diperhadapkan pilihan ya. Mau pilih yang mana? Saya bilang buruk. Kenapa? Karena saya tahu menyimpan yang baik di belakang gitu ya. Jadi saya bilang berita buruk duluan. Oke, berita buruk ya. Suami saya ngomong bahwa barang yang diberangkatkan tidak dibayar. Wow. Bapak Ibu, kalau barangnya cuma 5 kilo, 10 kilo, aku legowo. Enggak dibayar, enggak popo. Tapi kalau 2 kontainer Bapak Ibu, ceritanya beda. Beda ceritanya. Dia bilang gak bisa dibayar. Karena apa? Saya bilang suratnya gak lengkap lah, apanya gak lengkap lah katanya. Jadi itu LC-nya gak bisa cair, bolak-balik ke bank, ngurus dan sebagainya. Kita diperhadapkan dengan pilihan Bapak Ibu. Waktu saya mendengar itu, saya diam sesaat. Kemudian saya memilih untuk tidak marah atau apa. Saya hanya bilang sama suami saya, pastikan bahwa semua orang yang bekerja untuk kita harus mendapatkan haknya. Mereka tidak ikut salah dari urusan ini. Saudara nggak bilang ya, saya bilang jangan bilang kepada orang-orang yang support kita, gue nggak dibayar jadi elu juga. Di sini nggak ada kok kayaknya ya, di sini nggak ada ya. Saya bicara untuk yang di gunung-gunung, di gua-gua, di dasar laut. Oke. Saya bilang jangan ngomong seperti itu, saya bilang. Pastikan bahwa mereka semua harus dibayar. Jadi kami kerahkan semua tabungan kami. Kami tuh masih kecil-kecil ya, masih usaha yang kecil banget. UMKM lah istilahnya. Kami selesaikan semua. Gak ada satupun yang tidak kami bayar. Kami bayar semua sementara itu gak cair-cair ya Bapak Ibu. 1990-an, Pak Jimmy mungkin masih ingat ya Pak. Dolar 2000 ya Pak. 2000-an ya dolar. Saya masih bekerja di sebuah perusahaan asing. Setiap hari itu kerjaan saya adalah ngecek dolar itu berapa. Karena berhubungan dengan isu tiket ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tiap hari ngecek tuh dolar. Tapi pada saat itu saya ingat banget dolar naik begitu cepat. Tahun 90-an. Tante Kristi pasti ingat banget deh. Ya. 2000, 3000 naiknya cepat sekali Bapak Ibu. Saya cuman wow. Dan Bapak Ibu tahu setelah sekian bulan penantian kami. Itu yang namanya LC-nya itu cair. Akhirnya cair Bapak Ibu. Dengan dolar 15.000. Tunggu, Bapak Ibu tepuk tangan buat dolar naik atau apa? Jangan tepuk tanganin dolarnya. Dolar itu naik turun Bapak Ibu. Yang gak naik turun itu Tuhan Yesus. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu kami memilih yang tepat. Pemilihan tepat itu gak bisa datang sekonyong-konyong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya banyak bekal di dalam hidupnya. Jadi penting bahwa kita belajar tentang kebenaran. Ya, berikutnya apa yang mau kita ingin kasih-Mu semakin melimpah
katanya Paulus. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, dari ayat ini apa yang mau kita pelajari? 1, kasih yang terus bertumbuh. Kasih yang disertai pengetahuan yang benar. Dan kasih dewasa yang menghasilkan kepekaan rohani. Kita akan mulai satu-satu ya. Kasih yang bertumbuh. Kasih yang bertumbuh, ayat yang saya petik di situ. Semoga kasihmu makin melimpah. Kasih sejati adalah karakter Kristus yang terus bertumbuh dalam hidup orang percaya. Yesus Kristus mengajarkan kepada kasih adalah tanda utama murid Kristus. Murid Kristus itu dikenal ya bahwa memiliki kasih. Karena Tuhan Yesus selalu bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu, dengan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi banyak ya, kita berbicara tentang kasih-kasih itu adalah topik utama yang kita pelajari ya selama ini. Dan kasih yang bertumbuh itu adalah kasih dalam kehidupan orang percaya itu enggak stagnan, enggak berhenti dalam satu titik ya Bapak Ibu. Tapi Paulus itu menggunakan gambaran kasih yang ada di sini itu dengan kasih yang meluap-luap. Kasih yang seperti aliran dari air yang terus mengalir, terus menerus gak berhenti Bapak Ibu. Jadi kasih orang Kristen, kasih orang percaya itu bukan hanya perasaan yang emosional. Oh saya mengasihi dia hanya karena kasih yang meluap-luap, hanya kasih yang sesaat. Secara emosional. Terus kemudian kalau dia udah nyebelin, saudara udah gak mengasihi dia lagi. Udah gak lagi deh. Dia udah nyebelin banget gitu ya. Tapi juga bukan karena keramahan hanya di bagian luar aja. Saya sering bilangnya hanya lip service gitu ya. Hanya bilang, ya ini kan di gereja hari Minggu. Jadi kita harus shalom gitu ya. Seolah-olah kita udah kenal semua orang dan kita wow hari ini kita harus jadi pakai baju malaikat. Pulang ganti lagi, tanduknya keluar gitu ya. Saya nggak ngomong buat jemaat di sini loh ya, sekali lagi ya. Ntar saya nggak bisa pulang lagi kan. Nah, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak masih ngerti ya apa yang saya maksudkan ya. Jadi kasih yang bagaimana? Kasih yang bukan sementara. Aplikasinya, kita sering ngomong kita mengasihi Tuhan. Indikasinya kayak apa ya? Gimana ya? Kita bisa melihat seseorang bilang, dia sangat mengasihi Tuhan. Kalau saya ditanya seperti itu, agak sulit ya, jujur. Buat saya agak sulit untuk ngelihat. Kalau saya nggak bergaul terus dengan orang itu, buat saya agak sulit untuk ngelihat. Ya benar-benar dia mengasihi Tuhan apa enggak nih gitu. Artinya agak sulit sekali untuk saya bisa melihat. Itu seperti kalau ini Pak Jimmy KPI gitu ya Pak Jimmy. Untuk ngelihat gitu kan. Kayak gimana. Tapi kita turun yuk lebih sedikit ya. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Yang lebih gampang dilihat. Apakah kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Berarti saudara mengasihi keluarga saudara. Lebih kelihatan di mata. Kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan, maka saudara juga mengasihi keluarga saudara. Boleh saya tanya, kapan Pak II terakhir memuji Bu Feni? Setiap malam luar biasa gembala saya ini ya. Bu Feni tersipu-sipu loh langsung ya. Beneran ya Bu? Oh langsung Sarahe, yes mantap. Sekarang Bapak Ibu, kapan terakhir Anda memuji pasangan Anda? Kapan terakhir suami-suami memuji istrinya? Kapan terakhir istri-istri memuji suaminya? Aduh Bu Foni, gimana saya memuji? Dulu kan kayak gitar Spanyol Bu, sekarang udah kayak kulkas 2 pintu.
Tolong kreatif dikit ya Bapak-Bapak. Gak usah puji yang itulah, di bagian yang lainnya itu cukup dibeliin apa gitu loh. Barbel atau apa gitu ya, suruh latihan gitu. Atau ke lembah pujian setiap sore 5 kali putaran bersama Pak Jimmy, pasti saya percaya akan terjadi ya, proses yang signifikan ya. Nah, bukan itu Bapak Ibu ya, yang kreatif lah. Ma hari ini cocok loh warna bajunya. Nah kan warna bajunya kan, tapi yang dari hati loh ya. Jangan gak dari hati ya saudara ya. Nanti lama-lama ketahuan juga ya. Karena istri itu peka gitu kan. Ini beneran gak sih gitu ya. Ntar Pak Ii lagi mau tidur gini. Oh udah gak boleh ya. Gak sampai lagi mau tidur ya. Nah itu sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan ya Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan rohani itu dapat dilihat dari pertumbuhan kasih. Itu yang saya mau bilang Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan rohani kita itu bisa terlihat dari pertumbuhan kasih. Kita kadang dikumpulkan, dipasangkan di dalam satu tim, orang yang tidak kita sukai. Saya udah ngerasain Bapak Ibu, gimana saya dipasangkan di dalam satu tim dengan orang yang buat saya, gitu ya. Saya nggak serantan dengan leadershipnya gitu ya. Tapi saya harus belajar tunduk dan submit saudara. Karena saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh, saya mau berproses. Ya, kalau saya di coaching ya saya ngomong terus terang gitu kan. Tapi karena ini bagian dari saya yang harus saya tundukkan di dalam diri saya ya saudara ya. Oke. Yang berikutnya, kasih yang disertai pengetahuan yang benar. Kasih tanpa kebenaran bisa berubah menjadi toleransi terhadap dosa. Bahaya Bapak Ibu ya. Saudara jadi harus tahu bahwa kasih itu harus dengan dasar kebenaran. Bisa kompromi, emosi tanpa arah. Sebaliknya kasih yang berdasarkan firman Tuhan menghasilkan kehidupan yang sehat. Firman Tuhan menjadi dasar untuk membedakan benar dan salah, memahami kehendak Allah dan menjalankan hidup yang bijaksana. Bapak Ibu, saya percaya banyak yang berdoa buat saya. Karena dari Jumat saya tuh sakit ya Bapak Ibu. Saya benar-benar sakit sampai anak saya bawa saya ke dokter. Di rumah sakit saya masih muntah lagi ya. Nah saya WA Bu Shanti yang tadi pagi hospice saya bilang doain Yoce. Saya percaya Pak Johan itu berdoa nggak amin-amin sampai tadi pagi mungkin baru aminnya. Karena kalau enggak dia harus gantiin saya berdiri di sini. Jadi saya bilang Tuhan tolong saya gitu ya. Dan Bapak Ibu saya bilang kasih tanpa pengetahuan itu berbahaya. Anak saya, puji Tuhan saya punya 2 anak laki yang luar biasa. Dia yang merawat saya pada saat saya sakit. Dan mereka sibuk ya, wah bikin bubur, beli bubur lah gitu ya. Untuk mamanya supaya mamanya gak bisa makan ini ya. Beli minuman yang mengganti ya supaya saya gak terjadi dehidrasi terhadap saya gitu. Dan kalau tidak tahu pengetahuan, saya ini kalau sudah sakit Bapak Ibu, saya intolerance terhadap ayam Bapak Ibu. Jadi kalau saya sakit seperti itu, kemudian saya dikasih bubur yang ada ayamnya, yang terjadi saya tambah sakit Bapak Ibu. Bukan tambah sehat. Jadi puji Tuhan anak saya punya pengetahuan yang baik ya. Sehingga pada saat dia beli bubur, dia bilang sama adiknya, Mama intolerance loh sama ayam, beli yang plain. Jadi bayangin, kayak kejadian kalau saya makan itu saya nggak berdiri di sini beneran pagi ini ya. Karena pengetahuan itu penting ya. Firman Tuhan bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting Bapak Ibu ya. Oke, kasih yang dewasa menghasilkan kepekaan rohani. Kata pengertian di sini di ayat yang saya kutip ini berbicara tentang kepekaan rohani dan kemampuan untuk membedakan. Bapak Ibu, kedewasaan rohani kita membuat seseorang memiliki hikmat dalam mengambil keputusan, membangun relasi, melayani dan menghadapi percobaan. Kita nggak pernah punya imun untuk bisa kuat gitu ya kalau kita tidak bersandar pada Tuhan. Gak ada vaksin buat orang Kristen tidak akan mengalami percobaan. Oh nggak ono vaksin nih gitu, belum ditemukan sampai saat ini ya. Nggak ada. Artinya kita bakalan ngadepin gitu kan. Tetapi artinya apa? Kita harus peka dan kita harus memiliki kemampuan untuk bisa membedakan. Bapak Ibu bayangin ya, kalau Bapak Ibu di sini banyak pengusaha besar. Saya percaya itu Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Kalau saudara tidak memiliki kepekaan, bagaimana menghadapi orang yang akan deal dengan saudara? Untuk banyak kasus-kasus besar, proyek-proyek besar, itu butuh loh kepekaan.
selama ini yang berbicara, berbisik halus di kita, itu saya percaya Roh Kudus. Yang menghindarkan kita terhadap kegagalan dan kekacauan dan kerugian. Jadi penting bagi kita untuk memiliki kedewasaan di dalam kasih yang menghasilkan kepekaan terhadap roh. Saya pernah mengalami sesuatu saudara ya, suatu hari. Ini kejadian baru beberapa minggu yang lalu. Ada yang datang ke tempat sekolah di mana saya mengajar dan melayani. Dia buka stand. Jualan buku-buku ya buat anak-anak gitu. Saya bilang ya monggo silahkan buat stand. Tapi sebelumnya kita ngobrol gitu ya. Kalau ada orang tua murid di sini tahu pasti ya. Terus kemudian saya tanya, masnya mana? Iya saya pindah bu, saya mau gereja di sini katanya di Lembah Pujian. Semoga hari ini ada di sini ya. Terus nah selesai itu dia datang ke kantor. Terus dia bilang, bu ini ada sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Saya bilang gak usah, bawa aja mas. Gak usah. Saudara tahu beberapa hari setelahnya yang terjadi adalah kami menemukan ada satu buku dikembalikan oleh orang tua murid bersama dengan buku cerita. Kita punya program perpustakaan berjalan untuk anak-anak. Jadi mereka harus baca buku cerita. Jadi dia kembalikan bersama dengan buku cerita itu. Ada buku satu yang di situ. Saya bilang, loh. Terus guru saya bilang, bu ini bukannya buku yang dijual ya sama orang itu. Loh iya, saya bilang gitu. Kok bisa di sini? Mungkin gak sengaja bu. Karena ini kebetulan anak ini ABK ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tidak ada maksud tertentu, tetapi dia karena berkebutuhan khusus. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia tidak punya maksud apapun gitu ya. Nah saya bilang, dan dia punya niatan baik kan dikembalikan. Terus saya bilang, loh ini gimana ini? Terus saya bilang, wah lu gimana ya? Jadi nanti kalau ada masnya itu yang jualan buku itu ada di sini. Tolong ya mas. Cari saya nanti selesai ibadah ini kita selesaikan secara kekristenan. Ya mas ya, saya lupa masnya samanya siapa, saya nggak catat nomor WA-nya. Tapi kalau ada di sini sedang ibadah, tolong ya mas cari saya nanti selesai ibadah. Ya, oke. Jadi saudara lihat ya, kita punya kepekaan. Kalau enggak kita akan menghukum orang sembarangan Bapak Ibu. Karena kesalahan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Buat kita, satu, menjadi pendengar dan pelaku yang konsisten. Menghilangkan gulma yang menghambat pertumbuhan. 3, berdoa memohon agar memiliki kasih. 1, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang konsisten. Bapak Ibu, kata konsisten jangan dibuang. Konsisten ini berbicara adalah keterangan waktu ya. Terus menerus sepanjang waktu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menyebut saudara dan saya. Amin. Jadi menjadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan yang terus menerus. Mau baik tidak baik waktunya, kondisinya, keadaannya, tetaplah hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu dan saya sedang menipu dirimu sendiri. Saudara lihat firman Tuhan bilang, saya percaya saudara tidak suka ditipu dan saya juga tidak suka ditipu. Kita sama-sama tidak suka ditipu, maka kita jangan menipu diri kita sendiri. Dengan cara kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, maaf saya banyak menggunakan istilah pertanian ya Bapak Ibu. Menghilangkan gulma yang menghambat pertumbuhan. Matius 13 ayat 22 mengatakan, yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu lalu mengkhawatirkan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, gulma itu apa? Gulma itu adalah tanaman yang seharusnya tidak ada di tanaman yang Bapak Ibu tanam. Dia pengganggu. Dia menyedot nutrisi dari sayur-sayuran, dari tanah yang akan menghambat pertumbuhan dari pohon atau tanaman yang Bapak Ibu tanam. Jadi ada yang bertanya, Bu kenapa tomat saya kok gede-gede kayak gini? Setengah kilo naik 3, gendut kayak Bu Foni. Tomatnya.
Ini perdana ya Bapak Ibu, baru dipanen kemarin. Dan tomat organik ini susah sekali nanamnya. Karena dia begitu dihinggapi oleh hama, langsung luarnya cantik. Tapi kalau dibuka dalamnya penuh ulat. Sangat sulit. Kenapa kok bisa gede-gede kayak begini tomatnya? Karena kita menghilangkan gulma. Gulma, tanaman yang tidak seharusnya di sana. Tanaman pengganggu. Ada yang mau tomatnya? Kalau ada yang mau, silahkan. Wah, Civenti mau nih ya. Oke, sudah ada. Nah, gulma itu adalah tanaman yang mengganggu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cabutin tanaman di sampingnya, pasti tanaman Bapak Ibu tuh subur. Apa gulma kita Bapak Ibu? Media sosial bisa menjadi gulma kita. Orang-orang yang kita ajak bicara, kita ajak diskusi, komunitas kita, hobi kita, kesenangan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu menjadi gulma yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Singkirkan Bapak Ibu, buang, cabut. Karena Bapak Ibu dan saya sudah tumbuh dengan media tanah yang baik, yang subur, yaitu firman Tuhan. Dan kita punya benih ilahi yang luar biasa. Sehingga kita boleh bertumbuh dengan sangat-sangat baik dan full nutrisi. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang berkualitas di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, berdoalah agar kita juga memiliki kasih yang gak cuman temporary, sementara, hanya karena dia menyenangkan, orangnya asik diajak ngomong, jadi saya mau mengasihi dia. Tidak. Saudara boleh tidak menyukai saya, tapi saudara harus mengasihi saya. Saya nggak penting ya. Semua orang mungkin nggak semua orang suka saya, nggak apa-apa, it's fine. Tetapi saudara harus mengasihi saya, karena itu perintah Tuhan. Jadi berdoalah agar kita memiliki kasih. Supaya kasihnya bagaimana? Supaya kasihnya melimpah tapi dengan pengetahuan yang benar. Pada saat orang tua tahu anaknya berbuat salah, dia akan marah. Pasti marah karena marahnya mengandung kasih untuk mendisiplinkan supaya anaknya bertanggung jawab. Supaya tidak mencederai dia lagi di masa depan. Jadi saudara, kebenaran itu menghasilkan buah dan pertumbuhan. Bila kebenaran adalah benih yang menghidupkan kita. Amin. Karena kita memiliki benih dari ilahi. Kebenaran adalah alat yang menguduskan kita. Dan kudus itu butuh proses, bukan otomatis Bapak Ibu. Ayo kita bersama-sama mengusahakan kekudusan dalam hidup kita. Kebenaran memastikan saudara dan saya memiliki pilihan yang tepat. Sekalipun kondisinya tidak baik, tetapi kita tetap memilih yang tepat. Apa yang saudara ingin capai? Kasih yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Kasih yang disertai dengan pengetahuan yang benar. Bukan emosi sesaat. Bukan karena kita ingin menyenangkan satu orang, dua orang atau atasan kita. Bukan. Tetapi kasih kita harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Kasih yang dewasa akan menghasilkan kepekaan di dalam rohani. Saudara akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan bagaimana caranya? Gak ada cara lain saudara, selain saudara menjadi pendengar dan pelaku yang konsisten. Pelaku firman Tuhan yang konsisten. Jangan berhenti di tengah jalan sampai Tuhan memanggil kita atau Tuhan menjemput kita. Saudara konsisten terus menerus menghilangkan gulma. Gulmanya hanya saudara dan Tuhan dan setan yang tahu gulma saudara apa, ya. Hilangkan gulma itu saudara yang menghambat pertumbuhan dan berdoalah agar kita memiliki kasih yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengalami proses banyak dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan memiliki kasih yang melimpah-limpah dalam hidup kami.
Ajar kami hari-hari ke depan Tuhan. Untuk kami boleh merefleksi diri kami. Untuk kami melihat setiap gulma-gulma yang ada yang menghambat pertumbuhan rohani kami Tuhan. Kami gak mau stuck dalam satu titik Tuhan. Tapi kami mau masuk ke dalam proses bersama dengan Engkau. Untuk belajar mendewasakan Tuhan. Mendewasakan diri kami. Kami mulai memiliki kepekaan rohani yang lebih lagi Tuhan. Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Di akhir zaman ini Tuhan, kami tahu tidak mudah, tetapi Engkau memberi pengharapan kepada kami bahwa kami tidak sendiri. Kami bisa karena ada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang konsisten, yang kami lakukan Tuhan setiap saat. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tetapi Engkau tidak berhenti. Bagi semua orang-orang yang Kau kasihi Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Sekalipun mungkin saat ini keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi Engkau ada buat kami Tuhan. Kau menyertai kami, menolong kami, sehingga kami boleh Tuhan merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu yang seharusnya dilayani untuk mendapatkan roti dan anggur tapi belum dilayani dengan baik? Bisa angkat tangan. 1, 2, 3, sebelah sana, di belakang ada. Ada lagi di tengah dekat FOH. Sebelah sana, 1, 2, 3, 4. Ada lagi, angkat dulu tangannya tinggi-tinggi. Biar dilihat oleh para asyar nanti akan dilayani. Oke, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kita semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, akan kasih Tuhan yang begitu besar yang berkorban bagi kita semua. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Hari ini kita ada, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Semua oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Semua oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi ini, yang kita muliakan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kiralah basyana marata pakaian. Mari kita mengucap syukur sejenak. Berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas penjagaannya bagi kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Kasih-Nya yang begitu indah selalu ada berserta dengan kita. Firman Tuhan yang adalah kebenaran tadi yang kita dengar menguatkan kita, memimpin kita, menjaga tiap langkah hidup kita. Sehingga tiap langkah kita ada di dalam pimpinannya.
membuat hidup kita berjalan di dalam kebenarannya, dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi semua oleh karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya sehingga engkau tidak akan salah di dalam mengambil keputusan. Engkau akan berjalan di dalam kehendaknya dan menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah janjikan buat engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tak akan pernah ia berpaling daripadamu. Ia memberikan damai sejahteranya, shalom, 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 seumur hidupmu. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai engkau. Dan engkau akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.